Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang adik-adik yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Majenang. Kali ini kalian akan melaksanakan kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, yang pada tahun ini agak berbeda dengan tahun kemarin, karena pada tahun ini kita harus melakukan kegiatan MPLS dengan cara online. Tentunya tidak akan mengurangi kalian untuk mengenal lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Majenang. Nantinya dari kakak-kakak OSIS akan menjelaskan seperti apa SMA Negeri 1 Majenang. Dan di sini perkenankan saya Gilang Syabana, atau bisa dipanggil Pak Gilang. Saya merupakan guru bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Majenang. Dan di sini saya diamanati untuk membawakan sebuah materi di kegiatan MPLS tahun ini, yaitu protokol kesehatan di pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada masa COVID-19 di era new normal. Adik-adik yang saya cintai, perlu kalian perhatikan ketika nanti kalian sudah bisa masuk ke sekolah. Karena pada kesempatan kali ini kita masih harus belajar di rumah. Karena Majenang atau Kecamatan Majenang masih berada di zona orange atau zona jingga, di mana semua kegiatan yang mengumpulkan massa masih tidak diperkenankan. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan di mana kalian nanti ketika akan belajar secara tatap muka. Tentunya untuk diri kalian sendiri. Di sini saya akan jelaskan sebelum kalian berangkat. Cobalah kalian sebelum berangkat sarapan terlebih dahulu. Karena sarapan itu akan menambah daya tahan tubuh kalian agar semakin kuat dari serangan virus. Kemudian, memastikan diri kalian dalam kondisi sehat. Dicek terlebih dahulu. Di rumah ketika kalian mempunyai termometer, coba dicek. Ketika suhu kalian lebih dari 37,3 derajat Celcius, diharapkan kalian beristirahat di rumah dan belajar di rumah dengan membaca materi yang sudah disediakan. Kemudian setelah kalian sudah memastikan diri kalian dalam keadaan sehat, ketika kalian keluar rumah, jangan lupa berpamitan kepada orang tua. Insya Allah doa orang tua itu akan membawa kalian ke jalan kesuksesan dan keselamatan tentunya. Dan jangan lupa berdoa. Insya Allah apa yang akan kalian jalankan akan berjalan dengan lancar. Dan ketika keluar rumah, kalian sudah memakai masker. Masker tersebut masker kain yang berlapis, minimal lapis 2, dan kemudian dimasukkan tisu untuk menambah agar tidak virus itu masuk ke dalam tubuh kalian. Jadi ketika kalian itu bernafas, ketika menggunakan masker ada lapisan tisu, insya Allah itu akan lebih tersaring, lebih bagus kualitas udaranya. Kemudian jangan lupa kalian itu harus membawa hand sanitizer. Walaupun di sekolah sudah disediakan hand sanitizer, kemudian wastafel di depan kelas kalian, kalian tetap harus membawa. Misal ketika kalian
berangkat sekolah menggunakan moda transportasi umum, di situ tidak disediakan yang namanya hand sanitizer. Jadi kalian harus bisa menyemprotkan hand sanitizer sendiri, atau ketika kalian sedang berangkat sekolah kemudian memegang beberapa barang dan ditengarai barang tersebut banyak kumannya, jadi kalian harus bisa menyemprotkan cairan hand sanitizer tersebut. Dan jangan lupa kalian harus bisa membawa perlengkapan pribadi yang meliputi alat belajar, alat ibadah, alat olahraga, dan alat-alat lainnya, sehingga kalian tidak perlu ada proses pinjam-meminjam ke sesama teman untuk menghindari yang namanya kontak langsung dari teman. Ya, memang di sini ada kecanggungan atau kebiasaan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi seperti ini. Tapi gimana lagi, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kemudian selama belajar, kalian tetap menggunakan masker dan jangan lupa jaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian hindari menyentuh permukaan benda-benda. Dan ketika sudah menyentuh benda-benda, kalian tidak boleh memegang area muka. Karena apa? Telapak tangan kalian itu kemungkinan sudah terkena bakteri-bakteri atau membawa virus yang kemudian ketika tubuh kalian tidak merasa enak badan, mungkin itu bisa menyerang daya tahan tubuh kalian sehingga kalian menjadi sakit. Kemudian membersihkan tangan sebelum dan sesudah itu tadi kalian memegang benda apapun dengan cairan hand sanitizer yang sudah kalian bawa. Kemudian di sini sebelum selesai kegiatan belajar mengajar, kalian tetap menggunakan masker. Jangan sampai kalian melepas masker atau menurunkan masker yang ditutupi hanya mulutnya saja. Jadi kalian harus mengenakan masker secara betul, karena itu merupakan proteksi pertama untuk diri kalian. Kemudian ketika kalian keluar dari ruang kelas, beri jarak antar teman untuk menghindari yang namanya berdekatan dengan orang lain. Adik-adik yang saya cintai, sebelum kalian pulang setelah proses belajar mengajar, tentunya kalian harus mengecek kembali, membersihkan kembali apa yang sudah kalian bawa. Karena ingat, di rumah kemungkinan kalian mempunyai adik yang masih kecil yang rentan terkena virus atau bakteri. Kemudian kemungkinan ada mbah kalian yang daya tahan tubuhnya lemah, bisa terkena virus. Jadi kalian harus membersihkan peralatan atau kalian bisa mengganti masker dengan masker cadangan ketika kalian pulang ke rumah. Karena untuk bisa membantu diri kalian terhindar dari virus dan keluarga kalian. Ketika kalian sampai rumah, adik-adik yang saya cintai, kalian melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan, melakukan
disinfeksi terhadap barang-barang tersebut. Seperti apa tadi? Sepatu, tas, jaket, kemudian helm sebelum masuk rumah. Disemprot dengan cairan desinfektan dulu agar terhindar dari kuman-kuman atau virus yang menempel. Kemudian setelah kalian pulang ke rumah, langsung mandi. Jangan sampai kalian seperti kebiasaan yang sudah kalian lakukan selama bertahun-tahun, setelah pulang ke rumah langsung tiduran. Jadi untuk kali ini, di masa new normal kali ini, ketika kalian pulang ke rumah, kalian harus mandi, bersih-bersih diri, berganti baju, dan kemudian kalian baru bisa berkumpul dengan orang-orang yang kalian cintai, yaitu ayah, ibu, adik kalian, atau mungkin mbah kalian yang berada di rumah. Kemudian saya akan menjelaskan juga ketika adik-adik semuanya berada di lingkungan sekolah, ketika kalian berada di perpustakaan, kalian akan melakukan cuci tangan sebelum masuk ke perpustakaan. Kemudian meletakkan buku-buku yang sudah kalian baca, tetap menggunakan masker dan jaga jarak antar teman sejauh minimal 1,5 meter. Kemudian ketika di kantin, kalian jangan lupa tetap melakukan cuci tangan selalu, tetap menggunakan masker. Kemudian masker boleh diturunkan ketika kalian akan minum atau makan. Kemudian ketika kalian sudah selesai makan, cuci tangan agar kalian terhindar dari kuman dan bakteri. Ketika kalian di toilet, sebelum masuk ke toilet, cuci tangan dulu. Setelah keluar dari toilet, kemudian cuci tangan juga. Jangan lupa kalian tetap mengenakan masker. Masker itu jangan diturunkan untuk menjaga diri kalian dari serangan kuman, bakteri, dan virus. Dan ketika kalian di tempat ibadah, bagi yang muslim, untuk sholat di masjid, kalian harus tetap mencuci tangan, kemudian berwudu, tetap mengenakan masker, jaga jarak minimal 1,5 meter, terus hindari ketika setelah selesai berjamaah untuk tidak mencium tangan atau berjabat tangan dengan bapak, ibu guru, dan teman-teman yang lainnya. Kalau bisa kalian untuk menganggukkan tangan atau melakukan sapaan seperti yang sudah dilakukan atau sudah ditentukan di protokol kesehatan. Jadi untuk menghindari diri kalian dari serangan bakteri, kuman, dan virus yang berbahaya. Memang kebiasaan-kebiasaan di era new normal ini sangat membuat kita canggung atau tidak enak hati dengan orang lain. Tapi bagaimana lagi? Untuk kali ini kita harus bisa berdampingan dengan virus COVID-19. Kita harus kuat, kita harus semangat. Ketika kalian tidak semangat, kalian lemah, maka semua apa yang kalian cita-citakan akan tidak terlaksana. Karena hampir semua sisi di kehidupan di dunia ini sudah
lumpuh karena serangan virus COVID-19. Jadi kita harus bangkit semangat untuk bisa melawan dan bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Di era new normal, kalian harus semangat. Semangat belajar, semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Jangan lemah, tetap bersabar. Walaupun kita tidak bersalaman, tapi kita tetap berteman. Walaupun kita tidak berdekatan, bukan berarti kita berjauhan. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap belajar. Dari saya cukup sekian. Selanjutnya kalian bisa melaksanakan kegiatan yang sudah diagendakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.